Di dalam ayat yang ke-18 ini dari Wahyu 2 ya, Kristus mengkonfirmasi bahwa dialah anak Allah ya, yang matanya kakinya bagaikan tembaga dan bukan orang lain, saudara-saudara. Tidak ada yang lain. Dan untuk lebih yakin lagi, Kristus dia ulangi lagi ya, bahwa dialah anak Allah, anak manusia, pernah hidup sebagai manusia ya, yang gambarannya dicatat dalam Wahyu 1 ayat 13. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Ya. Inilah konfirmasi ya, bagaimana dia lebih meyakinkan lagi dialah anak Allah, anak manusia yang pernah hidup sebagai manusia di dunia ini. Jadi dari karakteristik jemaat Tiatira ini ya, yang pertama tentang Yesus, anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Kemudian kita lihat di dalam kualitas yang dia dimiliki oleh jemaat Tiatira ini. Wahyu firman Tuhan berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama." Saudara, jemaat Tiatira ini mendapat pujian ya, di mana Tuhan dia nyatakan, dia tahu semua pekerjaan mereka, kasih jemaat ini, iman, pelayanan mereka, dan ketekunan. Dan mereka sudah bisa dikatakan bagus, apalagi mereka bertumbuh terus karena pekerjaan mereka yang terakhir lebih banyak daripada yang apa? Yang pertama. Ya. Nah, selama 1260 tahun ya, dari tahun 538 Masehi sampai 1798 Masehi. Kita telah pelajari ini di dalam Daniel, kitab Daniel ya. Di mana Daniel mulai pasal 2, 7 ya. Kemudian Wahyu pasal 13 kita sempat melompat waktu itu. Ya, karena ini ada kaitan erat tentang tanduk kecil dan kekuasaan kepausan. Dan nubuatan ada mulai dari nubuatan 1 masa, 2 masa, setengah masa, nubuatan 42 bulan dan 1260 hari. Itu adalah satu kesamaan yang merujuk kepada tahun di mana gereja Roma Katolik mulai berkuasa melalui kepausan, di mana bishop diberikan kuasa untuk menjalankan pemerintahan di Roma Barat waktu itu ya, di Italia ya, di Roma, kerajaan Roma pada waktu itu, dan mereka mulai berkuasa tidak saja menjadi pemimpin agama, tapi mereka juga berkuasa secara politik, sehingga pemimpin-pemimpin dunia pada saat itu, raja-raja harus meminta persetujuan, pengesahan untuk menjadi raja dari seorang paus. Jadi kekuasaan dia mulai tahun 538 sampai 1798, di mana tahun itu ya, Jenderal Berthier dari Prancis ya, jenderalnya Napoleon Bonaparte menangkap Paus Pius yang ke-6, dan berakhirlah kekuasaan kepausan sementara ya. Tapi kembali lagi dia berkuasa pada tahun 1929, di mana dia diberikan
satu tempat Vatikan oleh Benito Mussolini untuk berkuasa kembali menjadi raja di situ, menjadi pemimpin politik dan pemimpin agama khusus untuk Roma Katolik seluruh dunia. Jadi inilah sejarah itu terjadi. Dan itu sudah dinubuatkan dalam Wahyu pasal 13 bagaimana kekuasaan ini ya salah satu dari kepalanya, kepala yaitu kepausan luka kemudian sembuh kembali. Itulah peristiwa 1798 ya, luka artinya berakhir, tapi 1929 dia berkuasa kembali sampai saat ini ya. Nah inilah kepausan ya, menganiaya orang Kristen. Ada lebih dari 50 juta orang Kristen. Kalau saudara belajar sejarah Eropa disebut Dark Ages, di mana kekuasaan gereja kepausan menganiaya orang-orang Kristen. Lebih dari 50 juta orang sepanjang sejarah kepausan ini telah menganiaya orang-orang umat kudus, dan itulah sebabnya terjadi reformasi yang kita kenal. Ada Martin Luther, John Huss, Wycliffe dan sebagainya ya, bapak-bapak reformasi, karena mereka tidak lagi mau percaya akan ajaran kepausan ini, karena mereka tidak lagi selaras dengan firman Tuhan ya. Mereka mengajarkan tradisi di atas daripada Alkitab, dan seakan-akan keselamatan itu berdasarkan upacara-upacara yang mereka telah buat berdasarkan pikiran mereka, tradisi mereka, dan mereka telah merubah, mengedit Alkitab, hukum Allah dirubah, sehingga orang-orang yang hanya mau menyembah kepada Yesus, setia kepada Yesus, bukan kepada ajaran gereja waktu itu, mereka dianiaya. Hanya memiliki lembaran Alkitab saja akan dibunuh ya. Dan itulah penganiayaan selama 1260 tahun. Nah, di masa kesukaran inilah ya, maka kita tahu melalui penganiayaan maka jemaat itu dimurnikan, saudara-saudara ya. Dan kita bisa perkirakan bahwa jemaat Tiatira ini mewakili jemaat Tuhan selama periode penganiayaan. Inilah kualitas yang dimiliki oleh jemaat Tiatira ini ya. Nanti kita akan pelajari lagi tentang kekuasaan kepausan ini di Wahyu pasal yang ke-13. Kita akan masuk ke sana ya. Jadi saudara tetap terus mengikuti pembelajaran dari Wahyu 13, dari kitab Wahyu, mulai dari ayat per ayat, perikop per perikop, kemudian pasal per pasal. Kita akan membahas sampai selesai. Baik. Jadi inilah kualitas yang dimiliki oleh jemaat Tiatira ini, yaitu kasih, iman, pelayanan, ketekunan, kemudian pekerjaan yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Luar biasa ya, pujian yang Tuhan berikan kepada jemaat ini. Kemudian pertentangan yang mereka hadapi ya. Di dalam Wahyu 2 ayat 20 dikatakan, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala ya. Saudara, kalau saudara perhatikan ayat ini, terkesan di masa ini jemaat Kristus itu sudah terbagi dua, di mana yang satu dipuji oleh Tuhan, sedangkan yang lain malah dicela ya. Berarti di sini ada dua kubu ya, di mana yang satu tidak menerima ajaran Isabel, dan yang lain ya justru menerima ajaran Isabel yang menyebabkan hamba-hamba Tuhan atau pemimpin umat berbuat zina ya, yaitu tidak lagi setia ya kepada satu Tuhan, dan mereka makan persembahan hasil zina. Jadi ada dua jemaat di sini. Yang pertama
tidak menerima ajaran Isabel dan yang lain menerima ajaran Isabel. Oke. Saudara perhatikan, Tuhan mengatakan bahwa Isabel telah menyesatkan hamba-hamba Tuhan. Wah. Dan kalau kita telusuri siapa Isabel yang asli itu di dalam kitab 1 Raja-Raja 16 ayat 31 dan 2 Raja-Raja 9 ayat 22. Itulah ya Isabel yang asli. Tetapi di pelajaran ini jelas yang dibicarakan ini bukan Isabel istri dari Ahab ya. Tapi ini hanyalah sebuah simbol ya. Dan di dalam Alkitab, saudara-saudara, gereja atau jemaat yang benar itu dilambangkan oleh saat yang murtad itu dilambangkan oleh wanita yang tidak setia ya, atau seorang pelacur ya, itu yang sering digambarkan di dalam Alkitab. Nah, di 20 ya disebutkan bahwa dia artinya dia mengaku sebagai utusan Tuhan ya. Padahal kita akan pelajari nanti di Wahyu pasal 17 ya, nanti simpan dulu. Jadi Isabel di sini adalah simbol gereja yang murtad, saudara-saudara. Nah, kalau saudara perhatikan, jadi jelas bahwa jemaat Tiatira ini bukan hanya satu jemaat. Dan seiring dengan perkembangan jemaat yang terus bertambah pengikutnya, di mana pada saat bersamaan ada dua kelompok yang muncul ya, bersama-sama, yaitu yang mendapat pujian dari Kristus dan yang mengikuti ajaran yang sesat. Nah, kalau kita lihat ya, seperti biasanya di dunia ini, setan nampaknya sering menang ya. Maka lama-kelamaan jumlah orang-orang yang mengikut ajaran Isabel ini akan karena ya lebarlah jalan ke jalan yang sesat itu ya, banyak orang yang suka lewat jalan itu, sempitlah jalan kemana? Ke surga ya. Itu yang Alkitab katakan. Sedangkan yang tidak mengikuti ajaran yang sesat ini mungkin akan apa? Berkurang pengikutnya ya, jumlah pengikutnya. Nah, itulah sebabnya ya, inilah pertentangan yang dihadapi ya oleh jemaat dari Tiatira ini. Yang pertama ya, membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hamba Tuhan supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala ya. Jadi dari sejarah yang kita sudah lihat tadi, kemudian bagaimana banyak pemimpin-pemimpin agama ya, yang terikut ya, terbabit ya, tertipu dengan ajaran ini ya. Dan banyak orang di dunia ini ikut ya, dia ajarkan. Mereka telah berbuat zina ya, tidak menjadi pertentangan. Kemudian ada nasihat Yesus kepada jemaat ini.